Untuk subtopik yang pertama adalah tentang asma. Di sini, asma adalah sebuah kondisi pernapasan kronis yang dapat menyebabkan penyempitan saluran napas, dan dalam subtopik ini, kita akan mempelajari tanda-tanda serangan nafas berupa asma, pengelolaan akut, dan tindakan darurat jika pasien mengalami kesulitan bernapas. Dengan learning point, kita akan mempelajari tentang definisi, penyebab, dan mekanisme terjadinya, sign and symptom pada pasien, serta tata laksana. Pada mind mapping kali ini, asma dapat diklasifikasikan menjadi kondisi yang ringan ke sedang, sedang berat, sampai pada berat dan mengancam nyawa. Nanti kita juga akan membedakan tipe-tipe asma, beserta dengan etiopatogenesisnya, sign and symptom, pemeriksaan penunjang, serta tata laksananya. Apakah teman-teman pernah melihat pasien asma? Dan apa saja sih ciri-ciri klinis yang dapat kita perhatikan pada orang yang asma? Tentu pada saat asma, mereka memegang dada ataupun kesulitan bernapas, bahkan ada yang warnanya sampai pucat wajahnya, kemudian ada yang sampai tergeletak, saking kesulitan dalam bernapas. Tanda-tanda dan gejala asma itu dapat berupa batuk. Batuknya itu berupa batuk kering. Yang kedua, ada mengi atau wheezing. Jadi seperti ada timbul suara ngik pada saat dia bernafas. Yang ketiga, ada rasa sesak di dalam dada atau dyspnea. Yang keempat, takipnea dan takikardi. Yang kelima, ada pulsus paradoxus atau penurunan tekanan arteri sistolik lebih dari 10 mmHg saat inspirasi. Dan yang keenam, asidosis respiratorik. Selain itu, gejala yang dapat kita lihat ketika teman kita atau pasien kadang bisa bersin berkali-kali atau bernapas dengan frekuensi yang pendek. Kemudian juga merasa gampang lelah, lalu ada terasa dingin, alergi, sakit dada, dan juga kesulitan dalam tidur. Pada saat mengalami mengi atau wheezing, itu terjadi kontraksi otot polos dengan hipersekresi dan retensi mukus yang menyebabkan pengurangan dari kaliber saluran nafas dan juga turbulensi aliran udara yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan mengi yang dapat didengar langsung atau dengan stetoskop. Jadi sebenarnya asma itu apa sih? Asma itu adalah sebuah penyakit peradangan saluran nafas dan juga penyumbatan saluran nafas yang ditandai oleh adanya gejala intermiten, termasuk tadi ada mengi, rasa sesak di dada, kemudian kesulitan bernapas atau dyspnea, dan batuk bersama dengan hiperresponsivitas dari bronkus. Sebenarnya, gangguan ini adalah sebuah inflamasi kronik pada jalan nafas, dan mereka melibatkan sel mas, eosinofil, dan juga limfosite. Pada sel mas, sekitar 80% dari asma disebabkan oleh lingkungan, dari antibodi IgE untuk mengeluarkan alergen. Sel eosinofil mengeluarkan leukotrien dan faktor tromboaktivatif, serta sel limfosite yang akan menghasilkan sitokinase. Hal ini menyebabkan adesi dari eosinofil pada dinding endotelium pembuluh udara dan sel epitelnya menjadi rusak. Dapat kita lihat pada gambar, sebelah kiri terdapat gambar saluran nafas yang normal, di mana otot polos pada bagian bronkus masih tidak mengalami pembengkakan. Sedangkan pada saat saluran napas terjadi serangan asma, kita lihat ada otot bronkus yang mengalami pembengkakan serta terdapat mukus yang keluar dari otot polos tersebut. Pada klasifikasinya, asma ini dibagi menjadi 3 klasifikasi menurut BTS Sign, British Guideline on the Management of Asthma. Pada kondisi ringan ke sedang, mengi dan batuk tadi tanpa distres berat, jadi masih bisa berbicara normal. Sedangkan pada sedang ke berat, batuk serta mengi tadi disertai dengan distres pernapasan. Jadi berbicara dalam kalimat atau frase pendek dapat juga dinilai dari saturasi oksigen 90% sampai 95% jika kita ukur dengan oksimetri nadi perifer. Nah, pada saat kondisinya itu semakin parah, pada saat berat
dan akan mengancam nyawa, distres pernafasan menjadi lebih berat, kesulitan berbicara, bahkan sianosis. Dia menjadi lelah dan bingung, usaha respirasi menjadi buruk, suara nafas lemah, takipnea, brakikardi, hipotensi, saturasi oksigen kurang dari 90% jika kita ukur dengan oksimetri nadi perifer. Kalau teman-teman memperhatikan pasien asma, dapatkah kalian membedakan mana asma yang parah atau tidak? Pada pasien yang parah, bila asma disertai dengan kegagalan pernapasan atau respiratory failure. Kemudian, bila terdapat komplikasi nih, seperti adanya hipoksia cerebri atau gangguan hemodinamik maupun gangguan pada cairan tubuh elektrolit. Kemudian kita juga bisa melihat dari beberapa serangan. Kalau semakin pendek intervalnya, semakin tinggi juga nilai kegawatannya. Begitu juga dengan derajat serangan asma. Lebih lama serangannya, maka semakin tinggi juga nilai kegawatannya. Kemudian, pada intensitas. Semakin tinggi intensitas dari serangan yang ditandai dengan makin rendahnya VEV1 atau Force Expired Volume in 1 second, maka semakin tinggi juga nilai kegawatannya. Apalagi kalau diperparah dengan komplikasi infeksi. Bila asma itu tidak dapat memberikan respon terhadap obat-obat konvensional, akan jauh lebih sulit diobati.